Bapa, demikianlah puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau, kiranya menjadikan lupa yang malu di hadapan Engkau ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang telah memimpin pujian ini, kiranya Engkau pakai semakin hari semakin memberkati kami semua. Pemain musik Engkau berkati, masa depannya Engkau yang menanggungnya. Bapa di surga, kalau sebentar anak-anak-Mu mau mendengarkan sabda-Mu, buka hati kami Tuhan. Kami yakin tanpa Engkau kami tidak berdaya. Biarlah mata hati kami terbuka karena firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang hendak menyampaikannya, kiranya boleh menjadikan berkat bagi anak-anak-Mu, sehingga kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, saya bersuka-cita sekali pada kesempatan saat ini diberi kesempatan untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini merupakan satu kesempatan di mana saya boleh ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini ada satu kesempatan buat kita untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan sebagaimana saat ini akan mengikuti perjamuan kudus. Tentunya kita sudah mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus ini, supaya kiranya perjamuan kudus ini nantinya menjadi berkat buat kita. Ya, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini nantinya menjadi berkat dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan semakin membawa kehidupan kita semakin memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Kita duduk saja karena ada ayat yang begitu banyak. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang keenam. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita
baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kita beribadah, di dalam persekutuan, baik kita dimanapun kita berada. Apa yang Tuhan mau? Saat ini kita akan melihat melalui kebenaran firman Tuhan ini, di mana di dalam ayat yang pertama Rasul Paulus menyatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Di sini Rasul Paulus dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul yang ambil bagian di dalam pelayanan, di mana Rasul Paulus benar-benar melayani Tuhan, di mana ini merupakan satu pekerjaan Allah yang Allah kerjakan sendiri di dalam kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus harus menunjukkan hidup dalam kebenaran, sehingga Rasul Paulus menyatakan kepada sidang jemaat, teladani aku, ya, sebagaimana aku meneladani Kristus. Rasul Paulus memberikan diri untuk menjadi teladan. Dan di sini Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang dipakai Tuhan karena dia benar-benar menyampaikan kebenaran firman. Rasul Paulus memuji bukan memuji untuk dirinya, tapi benar-benar dia memuji sidang jemaat saat itu. Melalui pelayanannya, bagaimana sidang jemaat semakin mengenal akan kebenaran firman, ya, di mana melalui kebenaran firman Tuhan inilah sidang jemaat semakin diperbarui di dalam kehidupannya. Artinya kehidupan mereka semakin diubah oleh kebenaran firman, sehingga oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya, sidang jemaat semakin memiliki hidup yang taat akan firman. Sidang jemaat tidak hanya sekedar semakin hidup taat, tetapi dia sertai dengan kesetiaan di dalam kebenaran firman. Mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu, ya, itu merupakan satu anugerah yang besar yang diterima oleh sidang jemaat yang ada di Korintus, sehingga Rasul Paulus memuji mereka, ya, memuji, sehingga di dalam ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya Rasul Paulus di sini memuji sidang jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana sidang jemaat yang ada di Korintus, mereka hidup di dalam ketaatan mereka akan firman. Sidang jemaat yang ada di Korintus, mereka setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya di dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, mereka menunjukkan hidup di dalam kebenaran firman. Di mana Rasul Paulus pun menyatakan pujian ini, ya, bukan artinya Rasul Paulus di sini untuk mencari keuntungan. Rasul Paulus justru di sini membuat perbedaan dengan rasul-rasul yang palsu. Mereka sepertinya menyampaikan kebenaran, tetapi sebenarnya mereka menyampaikan itu untuk kepentingan diri. Mereka menyampaikan untuk keuntungan diri, tetapi Rasul Paulus memuji mereka bukan karena untuk keuntungan diri, tetapi Rasul Paulus memuji mereka karena kehidupan mereka yang begitu setia, kehidupan mereka yang taat akan kebenaran firman. Kenapa mereka bisa memiliki hidup yang taat? Bagaimana mereka memiliki hidup yang begitu setia? Oleh karena itu kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saya merindukan sidang jemaat di tempat ini pun juga seperti sidang jemaat yang ada di Korintus, ya. Mereka meskipun menghadapi pergumulan, mereka meskipun menghadapi tantangan, tetapi mereka tetap hidup di dalam ketaatan. Mereka tetap hidup di dalam kesetiaan. Saya pun rindu kita semua didapati hidup yang demikian, sehingga Tuhan pun memuji seperti Rasul Paulus memuji sidang jemaat. Karena apa?
mereka menjadi suratan yang terbaca bagi banyak orang. Ya, sehingga kehidupan mereka yang hidup di dalam kebenaran ini, mereka itu membaca dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang Tuhan mau. Demikian juga yang Rasul Paulus kerjakan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan Rasul Paulus. Tidak hanya Rasul Paulus yang bersaksi, tetapi sidang jemaat juga demikian. Mereka menjadi kesaksian yang hidup. Ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana mereka dapat menjadi kesaksian hidup? Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam ayat yang ke-6, Ia telah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Ayat yang ke-7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loloh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Di sini Rasul Paulus menyampaikan tentang bagaimana hukum itu tertulis. Dan Rasul Paulus menyampaikan di dalam ayat yang ke-7. Di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus tentang hukum yang tertulis itu. Ya, hukum yang tertulis. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, inilah hukum yang pertama yang ditulis oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan sendiri pada log batu itu. Ya, di mana itu merupakan perjanjian antara Allah dengan manusia. Musa membuat dua log batu, membawa dua log batu, di mana dua log batu ini yang telah Tuhan buat dan Tuhan menulis di kedua log batu itu. Dan dua log batu itu tulisannya pun sama. Ya, jadi bukan isinya 4 hukum, kemudian di sini 6 hukum, tidak. Ya, tetapi seperti mata uang itu, yang sebelah depan di sini 4 hukum, baliknya ini ada 6 hukum. Demikian juga log batu yang satunya lagi. Ya, inilah perjanjian. Sama seperti kita memiliki perjanjian. Kita membuat surat perjanjian, isinya sama, masing-masing bawa satu surat perjanjian, ya kan? Bukan sebelah-sebelah, isinya sebagian ini sebagian, tidak, tetapi kedua-duanya sama. Seperti itulah perjanjian Allah dengan manusia pada waktu itu. Tuhan Allah menulis hukum itu pada log batu. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu, di mana hukum yang tertulis itu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan hukum itu mematikan. Ya, hukum itu mematikan. Ini tidak lain berbicara tentang hukum Taurat. Hukum yang ditulis oleh Tuhan Allah sendiri. Itu hukum yang mematikan. Di mana hukum itu menyatakan bagaimana orang yang tidak melakukan hukum itu, maka orang itu dikatakan berdosa. Orang itu dikatakan bersalah di hadapan Tuhan. Ya, dan orang itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus menyampaikan hukum itu mematikan. Ya, memang menjadi peringatan buat manusia supaya manusia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Tetapi siapa yang sanggup melakukan hukum Taurat itu? Tidak ada satupun orang yang sanggup. Ya, tidak ada satupun orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Siapa yang sanggup menggenapi hukum Taurat? Kalau bukan Kristus sendiri tentu. Ya, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan itu, mereka harus berkorban. Mereka harus melakukan korban penghapusan dosa. Mereka harus mempersembahkan. Masing-masing orang yang melakukan kesalahan, mereka membawa kepada imam. Dan ini terus terulang-ulang, terus diulang-ulang. Sampai kapan? Tidak tahu. Sampai manusia itu mati. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus di sini justru menunjukkan tentang yang baru hukum, di mana di dalam ayat yang ketiga dijelaskan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan satu kebenaran, di mana orang yang selama ini mereka mengerti tentang hukum Taurat saja, tetapi mereka belum memahami tentang siapakah yang sanggup menggenapi hukum Taurat itu. Di sini Rasul Paulus menyatakan bagaimana hukum Taurat itu yang sudah tergenapi oleh Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan dia menjadi korban, ya, untuk menebus dosa manusia. Dan di sini Rasul Paulus menulis bagaimana di dalam ayat yang ke-6, tetapi roh menghidupkan, di mana roh Allah ini menulis hukum itu pada loh daging, yaitu pada hati manusia. Pada hati manusia hukum. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukurlah kita yang telah menerima anugerah, di mana Roh Kudus itu dicurahkan buat kita semua. Ya, bersyukurlah, karena itu merupakan satu anugerah. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, sebagaimana Roh Kudus itu, Roh Allah itu adalah roh yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia berjanji kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, aku akan memberikan kepadamu roh, ya, yang akan membuat kamu menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Di sini Tuhan Yesus telah menjanjikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya nanti pun dia juga ambil bagian di dalam pekerjaan Allah, di mana Roh Kudus yang memimpin di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus itu yang terus memberikan pengertian, ya, yang memberikan pengertian. Coba kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya. Di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian pada kita. Roh Kudus yang memberi kesaksian, tidak lain di sini Roh Kudus, dia yang bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya.
Mereka memberikan pengertian tentang apa? Ya. Pengertian tentang apa? Kalau kita membaca, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perikop itu adalah persembahan yang sempurna. Perikop di situ berbicara tentang persembahan yang sempurna. Persembahan yang sempurna, kalau nanti baca Bapak Ibu di rumah, ya, dimulai di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Tidak lain ini berbicara tentang korban, ya, korban penghapus dosa, di mana dulu mereka yang berdosa, ketika mereka ada di bawah hukum Taurat, mereka berulang-ulang mereka mempersembahkan korban penghapusan dosa yang dibawa kepada imam. Tetapi Kristus Yesus Tuhan, Dia menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya. Inilah peran Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang memimpin di dalam kehidupan kita. Tidak hanya memimpin saja, tetapi Roh Kudus pun memberikan pengertian buat kita, memberikan pencerahan, pengertian tentang kebenaran firman, pengertian tentang siapakah Kristus itu. Ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12 itu, Ibrani 10. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jelas sekali di dalam ayat yang ke-12 ini berbicara tentang Kristus, Yesus Tuhan. Dia yang mati di atas kayu salib hanya satu kali, ya, hanya dikerjakan satu kali saja untuk menebus, untuk menghapus dosa manusia. Ya. Dan Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali di dalam 2 Korintus, di mana Rasul Paulus menyampaikan tentang Roh yang menghidupkan itu. Tidak lain, Rasul Paulus menunjukkan karya atau pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Mereka yang percaya kepada Kristus, mereka beroleh anugerah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang bersaksi, Roh Kudus itu yang menyingkapkan rahasia yang tersembunyi, yang dunia tidak tahu. Kalau dunia tahu, akan menyalibkan Dia yang mulia. Lalu Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus, ya. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, ya, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu siapa itu? Itu berbicara tentang hikmat yang rahasia. Berbicara hikmat, bukan apa itu hikmat, tetapi siapakah hikmat itu. Hikmat itu adalah Kristus itu sendiri, ya. Jadi dunia tidak tahu. Memang hikmat dunia tidak sanggup mengetahui. Memang itu sesuatu yang rahasia bagi dunia. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita yang beroleh Roh Kudus itu, kita dimampukan untuk mengerti siapakah Yesus Kristus itu, sehingga kita memiliki iman sepenuhnya kepada Dia, ya, sehingga memimpin di dalam kehidupan kita untuk kita memiliki hidup yang taat akan kebenaran Dia, untuk kita tetap hidup di dalam kesetiaan akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita kehidupan yang menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus tahu bagaimana di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama 14,
Firman itu telah menjadi manusia. Firman yaitu Kristus itu. Dan Tuhan Yesus pun juga menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya dia juga menunjukkan dirinya adalah kebenaran. Jadi yang ditulis oleh Roh Allah itu, yang ada di dalam hati kita, tidak lain itu adalah firman itu. Ya, firman itu yang ditulis di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, berikan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Allah, supaya kita nantinya dapat tidak hanya mengerti, tetapi kita menghargai korban Tuhan yang terbaik, di mana firman itu yang telah dipersembahkan untuk menjadi penebus dosa kita semua, yang harus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, ya. Dagingnya yang terkoyak, dia yang begitu menderita itu untuk kita. Bersyukurlah kalau kita sudah tidak seperti orang Israel yang dulu. Mereka terus menerus membawa korban penghapus dosa, ya. Tetapi oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, kita beroleh anugerah Roh Kudus itu diberikan buat kita. Dan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga Rasul Paulus memuji di dalam jemaat, bagaimana mereka boleh mengerti korban Tuhan dan mereka memahami benar korban Tuhan, sehingga mereka tidak mau main-main akan hidup mereka, karena hidup mereka yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka menunjukkan dirinya, mereka taat akan kebenaran firman, dan mereka setia di dalam firman. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan korban di atas Tuhan di atas kayu salib itu hanya satu kali untuk selamanya. Jangan kau sia-siakan dengan kau menuruti keinginan dagingmu. Jangan kau sia-siakan karena kesombongan. Jangan kau sia-siakan hidupmu, hidup yang menuruti daging, banyak hal, ya. Jangan menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam taat akan firman. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan selalu memakai kita semua menjadi suratan yang terbaca bagi banyak orang, sehingga kita menjadi pembawa kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bukan kita, tetapi Tuhan yang dipermuliakan. Ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kami undang kita semua berdiri. Kami mohon maju ke depan yang bertugas perjamuan kudus. Kita pujikan, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hati. Mari kami undang kita semua berdiri. Haleluya. Maka perkataan telah kutaruh dalam hatiku, supaya
Haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus-Mu buat kami, di mana Roh Kudus-Mu yang bersaksi, yang menyingkapkan kebenaran buat kami, sehingga kami boleh kembali mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti akan korban-Mu di atas kayu salib, dan kami boleh kembali mengerti karena korban-Mu di atas kayu salib itu yang sanggup menghapus setiap dosa kami semua, hanya melalui korban-Mu. Terima kasih Tuhan, sekiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu kiranya firman-Mu terus terukir di dalam hati kami, untuk kami kembali mengingat akan korban-Mu, sehingga kami tidak lagi menyia-nyiakan hidup kami, tetapi justru kami memakai hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, yang memimpin kami di dalam ketaatan, yang memimpin kami di dalam kesetiaan. Terima kasih. Saat ini kami serahkan hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, di dalam perjamuan kudus ini, sekiranya kurang. Demikian juga kami semua yang hadir, kiranya Tuhan sucikan kami semua, layakkan kami, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Kita pujikan salibnya, salib. Salibnya, salibnya,
Engkau dipermuliakan Allah dengan di atas kayu salib. Terima kasih atas korban-Mu di atas kayu salib buat menebus dosa kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Wujud kita menghargai dan menghormati kebenaran firman Tuhan dan korban Tuhan di atas kayu salib. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Dengarkanlah firman Tuhan kembali. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan tinggi cawan di atas bawah. Darahnya yang telah tercurah, yang telah menyucikan kita, dan kuasa darahnya, kuasa pilurnya sanggup menyembuhkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah benar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
mohon Ibu Esti untuk pimpin kita di dalam doa untuk pengucapan syukur. Haleluya. Sungguh Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang kami benar dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur di hadapan Engkau. Saat ini kami berhati dan menyembah dan memuji Engkau. Dan kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Sungguh Engkau kekasih kami yang sejati, Tuhan, tidak yang lain. Engkau sudah memilih kami dan menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan, semua ini kami pegang terus dalam hidup kami anak-anak tempat ini untuk makin hari makin setia dan hidup di dalam firman-Mu seperti firman Tuhan pada saat ini Tuhan, seperti Rasul Paulus yang menjadi contoh bagi kami semua di dalam kehidupannya, di dalam dia melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Biar menjadi pelajaran buat kami semua Tuhan. Biar keakuan ini kami matikan, tapi biarlah hanya nama Yesus di dalam hidup kami. Untuk itu biar Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan, supaya kami tidak mengecewakan Engkau, karena Engkau sudah baik dan terlalu baik buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah persekutuan kami lewat tubuh dan darah-Mu ini menjadikan korban berubah bagi semua anak-anak tempat ini makin hari makin setia, tetap berpegang kepada firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu bekerja di hidup kami, supaya kami tetap setia apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah sidang jemaat di tempat ini Engkau pimpin hidupnya semakin hari makin setia. Kami serahkan satu persatu dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan yang Engkau menghadapi. Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai gembala.